Jadikan aku
kita datang kepada Allah El Shaddai, Allah yang memberikan segala pertolongan buat kita. Karena kita tahu kita datang kepadanya, Dia tidak akan tinggal diam. Dia selalu memberikan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita pujikan Allah El Shaddai. Kau
dari segala badai cobaan Tuhan. Sehingga tidak ada satu pun yang terlewatkan bagi kami. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan berangkat ke tempat ini Tuhan, Kau percepatlah mereka. Ataupun saudara-saudara kami yang sakit, Kau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Ketika itu Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Pimpin kami, berikan kami pertolongan, jauhkan kami segala dari cobaan yang ada. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Pimpin kami sehingga kami pulang dengan tidak sia-sia. Dalam nama Yesus semua kita yang siap berkata amin. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan.
dalam sepekan bisa dibagikan. Mbak, ada yang mau dibagi? Aku enggak. Sudah dibagi sendiri sama aku. Pak Berlanda. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan pertolongan Tuhan ini hari ini. Yang pertama itu Tuhan itu baik sedang melatih saya. Artinya ini nanti jadi satu perkara kita, yaitu minggu ini saya sudah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong saya. Karena ya diakui atau tidak, kami mulai berjalan menyusuri jalan-jalan Tuhan lewat pelayanan penggembalaan, lewat pelayanan bermasyarakat. Rupanya itu perlu nanti menjadi judul perenungan kita hari ini, percaya diri atau PD. Nah, rupanya ketika kita berjalan bersama Tuhan itu banyak corak dan cirinya. Lewat saya mengikuti perwianan di tempat ini, kadang-kadang kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya, sehingga hari ini saya dilatih untuk percaya akan janji-janji Tuhan. Dan saya alami dalam minggu ini, yaitu ketika anak-anak siswa kami harus membina secara iman dalam satu kegiatan, yaitu pesantren kilat, atau mungkin orang Kristen dikatakan pendalaman iman. Sebagai siswa, nah, kita harus 3 hari memberikan materi pendalaman iman, mengikuti kegiatan saudara kita sepupu umat Muslim yang sedang puasa dengan pesantren kilat. Ya, tujuan itu baik. Rupanya ketika kami ngeteri kacang, ya karena istri buat kacang di BTP, di Resto Happy, Resto apa Ruciken namanya itu, mesti wong Kristen ini. Terus diterima sing ngeterki ya bukan saya, istri saya. Ketika saya ketemu, rupanya dia teman seangkatan saya di sekolah Alkitab. Bacanya tak tahu semua karena memang dia pelayannya kepada anak jalanan atau kaum marginal. Nah, situ ya kenal. Rupanya ya sudah, mungkin dia melayani hanya ya orang-orang yang tersingkirkan, anak-anak yang keluar dari penjara gimana. Apa mereka juga anak Tuhan perlu dibina, setelah itu mereka bisa bermasyarakat dengan baik. Nah, saya ketemu, tak kira pelayanan itu saja. Terus akhirnya saya ketemu punya cerita, harus sampai dimana gini-gini cerita nyambung bahwa kita sama-sama satu petarangan. Kalau di dunia persilatan satu perguruan gitu ya. Di situ saya ketemu, akhirnya saya mudoroso. Wah, 3 hari saya perlu rekana untuk bisa melayani anak-anak dalam pembinaan iman, daripada dengar tadarusan, dengar sedangkan anak-anak domba tanpa gembalanya harus ngasih materi kan sampai dari pagi jam 8 sampai jam 2 kan capek. Akhirnya ketemu, aku punya tim namanya Sahabat Kota. Mereka melayani pemuda, puji Tuhan. Akhirnya gayung bersambut. Terus dia bisa melayani mulai besok hari Senin. Bahkan puji Tuhan, Sahabat Kota tadi juga memberkati anak-anak ini dari jam 7 sampai jam 3 masa berpuasa. Maka anggapan dia ini, yang Sahabat Kota ini memberkati dengan makan dan minum. Wah, saya diajar percaya. Dan saya sedang belajar itu. Ketika kita percaya sama Tuhan, itu Tuhan buka jalan dalam setiap itu yang dialami. Walaupun mungkin perlu gesekan, perlu ya sedikit kita berkeluh kesah. Iya Tuhan. Dalam hidup ini juga
saya sedang menyikapi apa Tuhan. Hari ini kami juga sedang belajar percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam penggembalaan itu saya juga belajar, mungkin kita nanti belajar firman tentang percaya diri atau pede. Karena itulah bukti kalau kita bergerak, kita harus percaya diri. Yang saya buat sendiri, yang saya juga dilatih dalam ini, sehingga begitu besar kasih Tuhan. Sehingga minggu ini mungkin saya nggak ngajar karena hanya sedang nunggu teman, yaitu teman tim yang lain. Di antaranya istrinya Pak Roni yang yang lainnya kita di sini. Dia sibuk dengan timnya. Wah, aku nggak asing sama Suwarni. Ini siapa toh? Pak ekonomi. Ini Bu ini. Terus Ibu anu ya, Pak. Suaminya Pak Roni. Iya, masa masih ono lupa. Akhirnya dengan berjalan sama Tuhan itu dipertemukan untuk saya percaya diri. Dan hari ini juga saya dalam ini saya juga nggak nyongko. Tiba-tiba ada WA masuk, saya pangkling karena nggak ketemu Pak. Besok melayani persekutuan ya. Nah, akhirnya Tuhan untuk saya percaya. Ketika percaya itu selesai sampai kemarin, saya diselesaikan oleh Tuhan. Tiba-tiba saya baru dapat WA, terus menyangkut anak Tuhan di tempat ini. Oh iya, terus pikir aku nggak asing ya. Oh iya, akhirnya saya siap. Puji Tuhan. Sehingga 23 besok saya belajar melangkah pede melayani di zona nyaman, yaitu gereja kita. Baru selesai sudah jawab, terus saya pulang nyambui, tiba-tiba badan sama. Pak, iso nggak Pak besok ikuti kegiatan ini? NTT apa namanya judul pelayanan di mana di Malang dengan apa free Pak, free nanti sepulang pergi. Enggak, aku sudah nyambui suatu persekutuan. Nah, apa Bapak Ibu yang sudah ini saya sampaikan? Ayo kita percaya sama Tuhan. Pasti tadi Tuhan mengerjakan yang mungkin kita nggak mungkin. Pertama tadi Tuhan saya pertemukan yang mengenal galane ada pertemuan itu. Yang kedua galane tadi ada anak Tuhan memperkenalkan sehingga saya boleh melangkah percaya diri melayani tidak dalam zona nyaman, yaitu gereja kita sendiri. Baru gitu juga Tuhan percayakan ayo kok siap, tapi percaya diri bicarakan keputusan. Tidak, saya sudah dikasihkan yang lain lagi. Nanti kalau ada yang tolong aku dikabarin. Saya tak mengatur waktu karena sejauh harus rupanya saya langsung enggak karena tanggal itu saya harus dampingi anak-anak untuk pembinaan iman dan skala bukan itu luar biasa kasih Tuhan ketika kita percaya sama Tuhan, kita pilih sama Tuhan menuntut langkah orang. Walaupun hari ini saya juga nggak pede, saya belajar mobil tiba-tiba mobilnya mogok. Saya belajar apa cara sulitin dan Tuhan pertemukan solusinya. Kita punya tetangga yang teknisi mobil yang saya kira mobilnya biar pakai titik yang penting nanti Tuhan satu itulah yang bisa saya sampaikan. Ketika kita percaya sama Tuhan, pede sama Tuhan, Tuhan punya rancangan bagi setiap orang percaya. Khususnya saya ditolong Tuhan, saya yakin kita semua juga akan ditolong dengan Tuhan yang sama, jadi sama yang disebutkan.
Terima kasih waktu yang diberikan. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi ya terima kasih Pak David. Sesuai Facebook rindu terang-terangan ya, sembunyi-sembunyinya sama perangan gitu. Jadi terima kasih pada Tuhan. Jumpa kembali hari ini. Dan yang kedua, luar biasa Bapak Kepala kesaksian. Itulah kalau kita tidak merenungi apa kejadian apa tipis-tipis, tapi waktunya luar biasa bisa mempoke. Itu ada kaitannya dengan kita juga. Kita ada bicara sebulan yang lalu, namun baru kemarin WA sama saya, tetap saya biar pengurusan itu jalan, kecuali kalau memang ada hambatan baru tak bantu. Nah, hubungannya seperti yang diceritakan kok ya pas hanya selisih berapa jam mungkin itu apa yang ingin kita capai, apa yang kita ingin mendengarkan besok itu bisa tertunda, kapannya tidak tahu. Jadi inilah kalau kita sering merenungi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang dimudahkan. Dan doanya selalu Tuhan sertai aku. Benar nggak? Selalu ingin disertai, tapi bisa merasakan itu yang luar biasa. Kalau belum, ya terus jangan dosa-dosa. Saya lanjut saja kesaksian saya, kata hati. Ya. Dulu sebelum bersama-sama di Rehoboth ini, saya agama Kristen. Tapi ya Afrika jujur aja bolos, ya sudah dibaptis pun demikian karena kita di DKI Rosbadom ya begitu. Namun sungguh luar biasa itu pun kata hati itu bisa ditanya besok kalau selanjutnya kalau saya diminta saya ceritakan entah benar entah enggak, itu yang saya rasakan dan menuntun. Karena kita bicara yang kemarin saja belum selesai sebetulnya, ya kalau kita dengar nyanyian itu kan berarti firman ada jalan yang lebar dan sempit, yang lebar hati jiwa umat. Yang saya hadapi ada jalan lebar dan sempit, yang lebar itu macet, kata hati lewat sini, itu intinya. Tetapi kan ada peluang, ada bukaan, ternyata sana tidak bawa pikir satu sisi kok mobil-mobil ada, aku gak percaya dia dari mana jasmani masuk mungkin 1,5 jam 2 jam akhirnya balik melanggar bareng-bareng biasanya tidak apa lagi tidak ada polisi ya ngerokok percaya ada gawa duit ya kan gitu ya, itulah jadi itu pilihan. Kalau bisa makan jalan lebar dan sempit, biasanya manusia itu ingin semuanya serba mulus dengan segala pikiran yang berandai-andai luar biasa, semua akan sukses tanpa doa, tanpa menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Nanti kena omongan, ini pasti cuan, berarti ini apa bilang sudah. Nah itulah makanya perlu berserah, jangan tergesa-gesa tanya. Kalau tidak dijawab, hatimu tanya sama hati, pilih yang mana. Ya, itu aja untuk menguati. Jadi jalan yang lebar dan sempit untuk kita pilih yang sempit dengan konotasi arti kata. Yang mata ini sering menipu loh, Allah bukan mata hati. Nah, sedikit saja kalau mata hati yang dari Allah yang duduk di sini nih ya dalamnya,
Nah, ditekoni hati ini nggak terus hati nurani di mana tidak bisa ditunjukkan karena satu bagian blok. Tapi kalau Inggris jantung itu ya masuk dalam kelompok hati, penyakit baru beda. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Untuk yang mau kesaksian, saya masih bisa, saya kasih kesempatan. Untuk melengkapi ibadah kita,
indahnya betapa kasih-Mu. Kami ingin hangat Tuhan. Kami tidak mau suam-suam. Kami ingin hangat dan meningkat lebih panas. Olehnya Tuhan bersama kami. Dekat peluk kami Tuhan. Kami nggak mau mengalami kebekuan iman kami. Kami nggak mau mengalami suam-suam Tuhan. Kami ingin tetap panas dan terus Tuhan. Oleh siapa kami Tuhan? Kami perlu pribadi-Mu ada dalam pribadi-Mu. Kami perlu identitas-Mu dalam identitas-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh terus dan terus dalam rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kami siap terima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita bisa memasuki bulan yang ketiga. Pagi ini kita bisa memasuki minggu yang ketiga. Dan tahun ini kita bisa bergerak karena ini menjadi langkah kita. Karena langkah itu bicara pergerakan. Dan kita ketika kita yakin akan suatu pergerakan, maka kita harus percaya dan kita yakin akan langkah kita. Maka Yesus pernah berkata kepada kita dalam firman-Nya, jika ia menoleh ke belakang, ia tidak hanya untuk aku. Artinya ketika kita mau belajar berjalan, maka kita harus berani percaya bahwa langkah kita ini, ya kita menginjak kepada injakan kita. Ketika kita berjalan, kita bukan berjalan di awan-awan yang nanti ada angin, kita akan tergeser dengan angin. Ketika ada hujan, karena musimnya kita ada hujan, maka kita terbawa oleh arus. Tapi tidak, kita hari ini kita akan belajar untuk percaya diri kepada Dia yang mengasihi kita. Kita harus percaya karena itu pergerakan. Percaya itu artinya bergerak, karena itu kata kerja aktif yang terus. Maka kerjanya tidak aktif, maka ada nama treadmill. Ya. Di sini jemaat ada yang punya treadmill. Di Maindro walaupun mungkin rusak treadmillnya, tapi itu didesain untuk jalan, tapi jalan di tempat. Tidak, iman anak Tuhan tidak treadmill, tetapi kita berjalan. Tapi dengan apa? Dengan kita percaya diri Tuhan itu mengasihi kita. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar bergerak bersama Tuhan dengan melatih kita percaya diri kepada Dia. Di dalam kitab Injil Matius, di sana Tuhan mengajarkan kita akan satu sosok pribadi hamba Tuhan. Dan dari pribadinya hamba Tuhan yang sudah mengakhiri imannya, kita belajar dari situ. Dari apa? Dari firman Tuhan. Yuk kita buka yang bawa Alkitab, yang nggak bawa Alkitab, yuk kita buka telinga kita lebar-lebar, buka juga hati kita lebar-lebar, seperti pujian. Mari masuk, mari masuk. Mas David bisa duduk di keyboard yang kebenan, karena kadang-kadang jemaat tajak khotbah tapi juga ikut menikmati khotbah itu dengan kita. Karena ketika kita bergerak, kita harus nanti memasukkan firman itu dalam diri kita. Saya ulama ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang singgah dalam hati.
ini bicara kita berani masuk. Artinya berani berbicara. Artinya Tuhan berdiri dan kita mengizinkan Tuhan kau masuk Tuhan. Dalam hidup, dalam kita, dalam kepribadian kita, dalam hati kita. Oleh saya akan bacakan dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15 kata. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Hari ini kita percaya diri bahwa Yesus ini mau masuk, mau tinggal dalam hidup kita, mau mengejawantahkan firman-Nya dalam urat dan daging kita. Dan ini dikatakan kita yang pertama untuk percaya diri akan kasih Tuhan ada 3 hari ini. P yang pertama yaitu pengakuan. Ngaku, berani percaya, ngaku. Untuk percaya kita berani berkata pengakuan. Seperti ayat ini, menurut kamu siapa aku? Yesus kenal kita. Kita kenal Yesus. Tapi pertanyaannya, pengenalan yang seperti apa yang Tuhan sedang tanya? Tentunya seperti pujian tadi, kenal yang Yesus mau masuk dalam hidup kita. Yesus mau tinggal di hidup kita. Maka dia bukan berkata, menurut aku siapa? Apa menurut kata orang? Yang keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita. Yesus, engkau. Nah, ini kita perlu pengakuan. Tidak mudah jika kita lihat ini. Ayat yang ke-13 dikatakan, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Menurut gambar atau peta Alkitab, Kaisarea Filipi itu ada 2 Kaisaria, yaitu Kaisaria Maritim, yaitu Kaisaria yang di pinggir pantai. Kaisaria Maritim, yaitu Kaisaria yang di pinggir pantai, itu dari kapal terus ke pantai, ketemu sama tempat itu, ketemu sama pribadi Yesus. Tapi di sini dia bukan di ada itu, kita ada 2 kata Kaisaria. Yang pertama Kaisaria Maritim, nanti buka di bab Google, nanti di situ di Sabda menceritakan. Tapi di situ ditulis Kaisaria Filipi. Di mana itu? Di atas gunung. Dan di gunung itu menjadi satu tempat penyembahan berhala orang-orang Yunani, Romawi, dan orang Israel yang pecah jadi 2. Di situ didirikan oleh Herodes Agung yang namanya Agripa, mendirikan satu tempat penyembahan. Dan Yesus ada di tempat itu, di tempat penyembahan. Dengan lain kata, terjadi pelibatan ibadah di tempat ibadah itu, dalam tanda kutip, bukan di Yerusalem, bukan di tempatnya gereja kalau sekarang, tetapi Tuhan bisa merubah tempat penyembahan
berhala. Nanti di situ ada dewa-dewa penyembah orang Yunani saat itu. Saat itu mereka mau datang ibadah, kalau nggak serius dia nggak akan sampai di tempat Kaisar Filipi, di mana dia menyembah sama Tuhannya. Demikian pula Yesus sedang mengubahkan mindset. Kalau kita mau menyembah Tuhan, maka kita perlu ada usaha di mana? Bukan di pinggir pantai, turun dari kendaraan, turun dari tempat alat transportasi, terus langsung sampai Kaisar Ria. Mari, tapi Kaisar itu perlu menanjak. Nanti lihat di bawah tempatnya seperti Pak Sandra nyanyi. Coba di dalam ya tadi, ini kan nyanyi. Di dalam dunia ada jalan lebar dan sepi. Pertanyaannya, siapa mau pilih yang lebar api? Jiwamu mati, tapi yang sepi, jiwa penuh. Orang semangat ya, yuk kita nyanyi. Ya, 1, 2. Di dalam dunia ada jalan lebar dan sepi. Mana kau pilih yang lebar apa? Yang lebar kami. Jiwaku mati, tapi yang sepi, jiwa berdori. Jalan yang sempit, bicara tidak gampang. Untuk datang ke Kaisar Filipi harus naik gunung, harus datang ke gerejanya nanjak, harus datang sediakan waktu. Itulah Kaisar Filipi, sama-sama menjadi tempat pemujaan. Saya dulu ikut bersih desa di tempat Mbah Joyo Samudro itu. Wah, kepleset-pleset demi satu penghargaan supaya saya nggak menyembah penyembahan mereka, tetapi saya supaya gereja itu bisa bertoleransi sama budaya di sini. Ada kebudayaan yang bisa kita toleransi, ada yang bisa toleransi, tapi ada ikut di situ. Saya menyembah Tuhan Yesus di sana. Doa saya orang-orang di situ terima Yesus dengan caranya. Ini Yesus ada di tempat mungkin wisata religi yang namanya Kaisar Ria Filipi. Apakah Tuhan salah saat itu? Maka ketika pagi tadi takser paksa itu bicara kedewasaan. Menurut orang lain mungkin ngambil dalam konteks yang lain. Saya pun juga berdebat sama pendeta. Bukan karena saya membela, tetapi ini bicara enggak konteksnya enggak gitu. Ya, Bapak Ibu, Yesus ada di tempat penyembahan berhala di Kaisar Filipi. Tapi di situ kita harus belajar mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Yang pertama, percaya diri. Itu bicara mengenal siapa Yesus. Mengenal dengan penuh pengakuan, ya. Yang pertama, mengaku. Di tempat ini terjadi pengakuan, deklarasi penyembahan mereka. Saya ikut penyembahan di Samudro, mereka sedang mendeklarasikan di sini loh tempat silsilahnya kerajaan Majapahit meninggal di sini. Kita deklarasi. Pengakuan, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Yohanes Pembaptis. Menurut kamu
Kau kata orang pada hari ini, pengakuan itu lahir dari berjalan. Walaupun mungkin jalannya lebar, hari ini kita masih jalan lebar, atau mungkin sekali waktu kita jalannya sempit. Kadang-kadang kita kasih jalan yang enak, yang dapat. Ada kalanya kita harus menanti, harus kita berani mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kita berani mengaku dengan hati, Dia adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Yang diikat di bumi akan terikat di surga. Yang kita lepaskan kerajaan surga, kita akan lepaskan juga dilepaskan. Nah, hari ini bicara apa? Pengaku. Nah, ini Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana dengan pengakuan kita? Kita perlu mengaku maka saya ini buat Bapak Ibu yang namanya kartu jemaat. Ini kartu jemaat, walaupun ini tidak kita kasihkan, punyanya Busan sama Mahir, karena salah pembuatannya kembali. Dan di situ ada yang namanya barcode. Nanti di situ kita bisa ngelik di HP kita. Bisa barcode juga. Nah, nanti kamu bisa buat status di situ. Bapak Ibu saya kunjungi, saya video, tak masukkan sini. Dan untuk kita hanya kartu jemaat bisa gunakan, nanti isinya apa? Nah, nanti anak saya pintar, nanti dia jelaskan. Nah, apa? Kita perlu pengakuan. Bukan kata orang, tapi kataku. Supaya apa? Setiap tadi lebih disampaikan bahwa ada jalan besar dan ada jalan sempit. Jalan sempit memang ada kemuliaan di sana, ada yang lebar menuju ke pada binasaan tanpa aturan, tanpa bebas, sehingga kita kalau lihat WA ya jengkel sendiri, nesu sendiri. Salah sopok kalau nesu. Siapa sih jalan coba kalau kita jalan sempit. Kita fokus pada Tuhan. Biarlah terjadi apa? Yesus menjadi pengakuan. Hari ini Dia sedang bicara kepada orang banyak yang sama-sama sedang beribadah di Kaisar Filipi, di penyembahan berhala, dan Yesus ada di situ. Mungkin kalau saya pernah hadir di namanya Gunung Kawi, mungkin di situ ada gereja dan Yesus berdiri di situ. Kita berani mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini bicara pilihan. Maka yang kedua, yuk kita sambung dengan ayat yang kedua. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, katamu siapakah aku ini? Aku perlu pengakuan. Terus tampillah anak Tuhan. Siapa itu? Petrus, ganti dengan nama kita masing-masing. Yuk ganti. Jawab Hari Wiono. Ya, ayat 15. Lalu ditanya pada mereka, apa katamu? Jawab Hari Wiono. Ini nanti ganti nama kita sendiri. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Hari Wiono, nama kita masing-masing. Berbahagialah engkau Hari Wiono, pintu kimi, itu nama bapak saya. Ya. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Coba kita ganti yang kedua, nama kita. Setelah kata orang Yesus itu siapa, kita harus percaya Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Siapa sih ngomong? Nama kita. Ayo kita ngomong, namaku. Kau Yesus, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata, sing berkata siapa? Kok bisa berkata engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Karena kita ngerti Bapa kita yang di surga yang mengatakan itu dalam hidup kita, bukan karena kita sekedar otak kita. Tuhan yang menggerakkan urat nadi rohani kita, ngecas otak kita, dan otak kita
Di situ Yesus tidak bertanya kepada orang yang ada di tempat penyembahan. Karena bicara penyembahan, bicara proskuneo, bicara tentang pribadi yang menyembah kepada Tuhan. Kalau orang datang kepada penyembahan itu bicara tentang pribadi dia, nama sesembahan dia. Tapi Yesus sedang bertanya di tempat yang paling sentral saat itu, pasal Filipi. Ada dewa yang diagung-agungkan. Dan dia berkata, menurut kamu siapa? Kalau dia tidak berkata, kalau Bapa yang tidak mengatakan itu, tidak mungkin. Dan Petrus berkata, kok anaknya saya Allah. Kenapa? Karena Petrus mengenal Yesus. Bapak Ibu yang dikasih, kita mau mengenal Tuhan kita. Sampai kapan? Sampai di bawah kita di mana? Kita harus mengenal Tuhan. Kita nggak boleh nggak bisa mengenal. Bukan dalam tingkat pikiran kita. Sampai akhirnya katakan, melainkan Bapakku yang di surga yang mengatakan itu. Ini bicara pengenalan, bukan kataku Yesus itu anak Allah. Bisa kita katakan karena kita hari ini ada, coba tanya kepada orang yang punya ilmu yang tinggi, tanya Yesus itu siapa, dia gak akan sanggup berkata dia adalah Mesias. Apa itu Mesias? Yang diurapi. Mesias apa? Juru selamatnya, juru kemudinya, hidupnya dia ya hidupku itu. Nggak mungkin kalau dia nggak kenal. Kenapa dia kenal? Karena ada pengalaman dia berjalan bersama Tuhan. Kata mengenal ini bukan hanya bicara kenalan. Ya maaf Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya lagi akan menawarkan ini. Saya sudah kenal pribadi yang ada di sini. Saya kenal. Ini jadi tanggung jawab saya di bumi dan di surga, Bapak Ibu. Saya bertanggung jawab pada foto ini di bumi dan juga di surga. Di bumi saya bisa nggak mengaku itu bukan jemaatku, tetapi ketika kita di hadapan sama Tuhan, itu jemaatku. Dan tanggung jawabmu apa? Saya biasa berbuka. Saya harus bertanggung jawab. Siapa suruh kamu menjadi hamba? Karena saya belajar mengenal. Nah, apa itu? Kembali lagi kita mengenal itu bicara perjalanan hidup kita. Kenalan kita kadang-kadang bisa lupa. Kadang-kadang kita semakin. Nah, hari ini bicara mengenal itu pribadi tersebut. Bukan kata orang. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu adalah penolong. Enggak, kenalmu seperti apa? Bukan kata cerita. Petrus, menurut kamu aku siapa? Engkau anak Allah yang hidup. Wow, anak Allah yang hidup. Maka hari ini kata sang hidup tadi, dia katakan demikian ayat 18. Impactnya orang yang mengenal dengan benar Tuhan itu katakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasai. Dia pakai bahasa di atas batu karang. Coba kalau kita samakan sama tadi, batu karang tadi di tempat yang sama Yesus sedang menggambarkan ketika engkau mengaku aku mengenal dengan benar, karena pengalamanku pribadimu sama Tuhan. Tuhan gambarkan seperti batu karang, di mana kamu Yesus sedang menggambarkan itu. Mungkin saya gambarkan engkau menjadi jemaat mana, karakteristiknya seperti apa? Seorang BNP, saya tinggal di sini 2008. Saya hafal, mungkin yang lebih lama dari saya, kita tahu BNP seperti apa. Banyak orang yang tinggalkan BNP dan ceritanya tanahnya
saya bilang, enggak, bukan tanah longsor. Tanahnya karena tidak bisa bersahabat sama yaitu pohon besar pisang gondol dengan penuh sehingga Pak ngasihkan bubur Sulaiman. Ya pakai nama nabinya orang Muslim Sulaiman, kan kita namanya Salum. Coba dikei tanah dari sana, podo ditolak mari rekoso. Toh faktanya dia bisa bertahan. Karakteristiknya orang BNP pintar-pintar dalam mencari celah, dan ketika celahnya itu geger dewi. Kita aku dinamika karena biasa bertahan. Aku bisa bertahan. Meh pindah, ya aku sudah pindah ke Igrem itu orang pun ini karena karakteristiknya. Ya dia sudah mengambil gambar itu. Orang kalau menyembah sama Tuhan nggak hitung-hitungan, dia nggak hitung-hitungan, berani bukan di pantai tapi di gunung yang cadas, di situ tempat penyembahan orang-orang, dan Yesus mengubahnya mindset itu dengan deklarasi bagaimana pengenalan. Dia katakan, Petrus di atas batu karang ini aku yang dirikan jemaat. Mungkin saya tarik apapun jemaat Rehoboth Manyaran mungkin tanah yang nggak bersahabat, identifikasi orang lain demikian. Tapi kalau kita bisa bertahan, kita akan mengalami kelongsoran iman kita. Jadi tanah yang dikatakan di sini penuh dinamika, banyak cerita. Tetapi kami yakin BNP beli cilik, tapi bisa digoyang ke kota Semarang, Indonesia bisa. Nah, itu karakteristik BNP cilik. Wong sing diri kuasa di mana ini di kota Semarang dengar BNP. Oh iya BNP siap. Nah ini yang baca bicara kenapa aku karena saya tinggal di situ. Nah ini ingin gambarkan. Kalau engkau mengenal aku bukan hanya kenalan, tapi kenalkan aku melewati perjalananku. Siapa si Mesias itu, dan Tuhan sedang dirikan di atas batu karang, batu yang kuat, yang diterjang, tidak mudah longsor, tidak mudah gripis, bahkan diterjang dengan kelongsoran. Batu karang ini kan juga tetap kuat, walaupun cerita apa orang. BNP punya cara tersendiri dalam menyelesaikannya. Gereja Rehoboth Manyaran juga Tuhan punya cara tersendiri dalam menyelesaikan karya. Walaupun mungkin tertatih-tatih. Nanti selanjutnya ngeri Bapak Ibu ketika kita mengaku benar atau enggak. Coba yuk kita lihat ayat yang ke-23. Pengakuan kita enggak benar. Nanti apa? Ayat 23. Tetapi Petrus menarik samping dan menegur dia, katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya. Dan berkata, enyah iblis. Ini masih dalam satu cerita, masih dalam satu pasal. Petrus berkata, pengenalannya kalau nggak kenal Yesus nggak gampang. Iblis kamu. Petrus baru saja kamu berkata di sana yang itu. Iblis itu karena Petrus menghalangi rencana Tuhan untuk disalibkan. Itu. Jangan ke Yerusalem, banyak penderitaan. Jangan. Maka Petrus dikatakan iblis kalau aja disanjung. Dan hari itu waktu yang sama, beberapa menit dia berkata, ternyata iblis sebab engkau tidak tahu apa yang Tuhan ingin rencanakan. Harus bapak kalau kita nggak kenal dengan Tuhan, siapa Yesus, menjadi percaya diri kepada kasih Tuhan, kita perlu pengenalan yang benar. Mungkin kita salah. Yesus menegur Petrus yang paling ditinggikan tiba-tiba dibanding sama Tuhan.
Coba bayangkan, ini bicara pengalaman kita. Rehubur dinaikkan tiba-tiba dibanting sama Tuhan karena kita nggak ngerti rencana Tuhan. Ini teguran bagi saya. Bagaimana kalau kita bergerak? Rupanya pergerakan kita nggak sesuai dengan pergerakan Tuhan. Kita melayani tapi nggak sesuai dengan yang kita layani. Ini menjadi perenungan Petrus ini. Sudah mengenal, sudah mengaku, tetapi Tuhan dia nggak mengerti isi hati Tuhan. Hari ini, ayo kalau itu dalam ranahnya Tuhan, toh apakah? Yang ketiga yang terakhir menjadi pengikatnya, yaitu P yang ketiga, peneguhan. Itu ayat ke-20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Coba bayangkan ketika cerita ini sudah ada pengakuan, ya, sudah ada pengenalan, sudah dikenal, tiba-tiba Yesus berkata, ojo omong sopo-sopo, jangan bicara kepada siapa-siapa. Coba bayangkan, ini kan bicara orang guna, jangan bicara ini. Posisinya di mana tadi? Di tempat penyembahan. Jangan bicara pada siapa, kepada murid-muridnya bahwa aku adalah Mesias, bahwa aku adalah juru selamat, bahwa aku adalah Allah sendiri yang menjelma kepada. Jangan bicara. Apakah nggak boleh Tuhan melarang kehendak kita? Aku nggak boleh Tuhan. Aku berjalan dengan sesuai dengan pengakuanmu, dengan pengenalanku. Aku berjalan sendiri. Apa nggak boleh? Dia menegur kepada Petrus, orang-orang yang ikut, jangan bicara kepada siapa-siapa. Ini bicara peneguhan. Berjalan dalam pengenalan perlu waktu. Jangan bicara, artinya kita berjalan dan izinkan Tuhan itu connect sama kita. Bukan hari ini, hari Minggu kita kenal Tuhan, hari Senin kita nggak kenal Tuhan, terus hari Minggu kita kenal Tuhan dan hari Rabu kita nggak kenal. Artinya peneguhan itu terus. Jangan bicara kepada siapa-siapa. Tuhan ini meneguhkan. Ini bicara pengenalan pribadi yang serius, bukan sekedar pengenalan. Ini kita peneguhan itu bicara serius. Kemarin saya datang pada penapisan seorang pendeta, mana gerejanya baru di hotel kebaktiannya, terus diteguhkan dan didoakan terus melakukan terus dengan dinamika. Demikian kita, demikian pula kita mengenal dan kita diteguhkan sampai di situ kita terus berjalan karena kita bukan jalan di ini kita melaku loh, panera melaku karena jalan di tempat, tetapi perjalanan anak Tuhan terus sampai kapan? Sampai Tuhan meneguhkan. Petrus juga meneguhkan perjalanan Tuhan. Iya, Tuhan ojo Tuhan, kowe mati saleh. Tuhan itu langsung diangkat hidup-hidup, ini ceritanya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak disalib, Tuhan langsung mikrot. Kalau itu benar menurut cerita di luar Alkitab, maka Yesus nggak bisa dipercaya. Percuma Yesus berkata, nyala iblis yang baru menyanjung Yesus, dan Yesus bisa menyanjung Petrus karena pengenalan dia. Terus dia berkata, nyala iblis, kamu tidak tahu apa yang di Yerusalem. Diteguhkannya bukan di Yerusalem, di mana? Di Kaisar Filipi, di tempat pusat penyembahan berhala. Mungkin di sini yang terkenal Gunung Kawi, atau mungkin di BMB Pragolopati. Bagusnya di situ Tuhan. Ini cara kita bekerja.
Tuhan selangkah demi selangkah. Karena mata kita terbatas, telinga kita terbatas, hati kita kalau nggak serius pun kita juga terbatas. Tetapi hari ini Yesus ingin ajar kepada Yesus melarang murid-muridnya, yaitu kita supaya jangan memberitahukan kepada siapa bahwa ia adalah Mesias. Artinya hari ini Tuhan mau meneguhkan kita selangkah demi selangkah secara pribadi bersama Tuhan. Supaya apa? Dari situlah Tuhan dimuliakan. Bukan di mana di Kaisaria, tetapi tempat mana Tuhan temukan kita di kemuliaan yang pertama. Oleh di cerita akhir daripada hari ini, Petrus yang sering ngomong peneguhannya apa? Imannya Petrus sempurna. No, iman Petrus gak sempurna. Siapa yang menyangka 3 kali sehingga ayam pun gak diizinkan berkokok? Kalau Petrus nggak menyangka, kita lihat ceritanya Petrus di terakhir penyaliban. Sebelum engkau menyangka 3 kali, ayam akan berkokok. Berarti kalau Petrus belum nyangka pun tanda alam dikatakan ayam tidak akan berkokok. Tapi karena Petrus menyangka, ayam pun berkokok. Sama membuat cerita dalam istilah. Jadi ayam pun tidak akan berkokok. Begitu menyakitkannya hatinya. Bicara dengan peneguhan, meneguhkan itu bicara. Kita percaya. Hari ini saya tegur hanya iblis yang itu bicaranya kepada si Petrus, bukan bicara kepada yang lain, kepada murid-murid tadi, kepada Petrus yang baru saja diteguhkan imannya. Tapi dia berkata, dan apakah langsung sempurna? Enggak, Petrus masih naik turun. Baru saja Tuhan, aku kepingin jalan itu loh. Ketika ada di pantai suruh lewat, terus Yesus berjalan di air, Yesus berkata, Petrus berkata, hantu. Bedanya di mana? Di belakangnya tahu? Han atau tu? Hantu, Tuhan, ya kan? Tapi karena dia belajar meneguhkan imannya, dia berjalan. Sini Petrus jalan, karena Petrus berjalan di atas air. Tuhan, kita mau bayar pajak di Tuhan. Sebentar lagi saya juga belajar harus ngirim cek, tolong bantu Pak Pintu dalam bayar pajak karena laporan. Langsung bayar. Petrus mancing Petrus, tidak dipancing, terus dibuka. Dapat ikan-ikannya dibuka, dapat 1 minyak bayar pajak. Bapak, perjalanan peneguhan kita selangkah demi selangkah sampai akhirnya Petrus hari ini ayam berkokok gara-gara Petrus, bukan gara-gara penyangkalan, tapi gara-gara Petrus. Memang akhirnya Yesus bangkit. Petrus buktikan kebangkitan Tuhan, teguhkan imannya. Ingat Petrus, ingat Simon. Itu pakai nama Simon sama Petrus. Simon itu artinya dulu mudah diombang-ambingkan, maka jadi Petrus jadi tegar. Toh faktanya sejarah gereja ada suatu cerita di Yerusalem tentang perjalanan penganiayaan. Untuk meneguhkan tadi bicara proses, tidak langsung. Tapi ada satu kisah ketika kurang lebih tahun 36 Yesus meninggalkan, mati disalibkan secara manusia tahun 30 atau 3,5 tahun. Tahun 35 atau 36 atau tahun sebelum tahun 70 yang tahun 65 ada penganiayaan besar pada rasul-rasul Israel di Yerusalem. Petrus
di jemaat Tuhan, maka Petrus disembunyikan oleh majelis gereja karena dia pemimpin gereja. Petrus, kamu akan dibunuh karena nama. Itu cerita Vadis. Nah, dia berjalan, majelisnya nutupi, lalu yang melayani siapa? Yesus sudah mati, sudah ada di surga, Roh Kudusnya sudah memberikan, tapi kan kita masih manusia, kan? Berpikir pengurus, diaken, Petrus, kamu lari saja, tinggalkan Yerusalem, pergi ke sana. Dia pakai jubah, kenapa Petrus? Karena uskup di Yerusalem, artinya kita kenal semua. Dia pakai jubah sembunyi dari ke sana. Ada orang yang tutup semua. Di tengah-tengah dia berjalan ke keluar Yerusalem. Ada orang, ada Yesus berjalan. Vadis, Petrus, kamu mau kemana? Saya meninggalkan. Dia berkata, Yesus, aku akan datang ke Yerusalem untuk mati yang kedua kali. Petrus terengah. Saya tinggal cerita-cerita. Kau nanti catat. Petrus mau pergi meninggalkan siapa? Saya Yesus. Saya akan mati tersalib yang kali yang kedua. Akhirnya Petrus terengah, dia kembali ke Yerusalem dan disalib. Dan ketika dia disalib, dia malu disalib dengan caranya Yesus. Maka dia disalib dengan kepala. Saya nggak layak bagi dia. Dia mati disalib. Salibnya itu dengan kepala. Karena Yesus kamu dengan kepala. Kamu mau kemana? Saya disalib. Aku mau keluar. Petrus, aku mau mati yang kedua di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita percaya. Mungkin kita nggak seperti itu, kita masih jauh dari itu. Tetapi hari ini pesan Tuhan, ayo kita teguhkan iman kita selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Mungkin memang ada jalan lebar yang membuat kita bebas, tapi juga ada jalan sempit. Tuhan nggak perlu sempit ikut Tuhan. Tapi Tuhan mau, mari Tuhan teguhkan perjalananku supaya aku terus percaya. Teguhkan. Mungkin pengalaman pertama di tempat penyembahan, tempat ketidakperkenanan di Kaisar Filipi. Yesus ada di situ. Yang kedua, Yesus ada lagi berjalan di tempat air menjadi anggur. Ada tempat musisat berjalan di atas gravitasi bumi, yaitu jatuh tadi. Di atas musisat, ya, tapi ada juga perkara-perkara yang kadang-kadang Tuhan meneguhkan kita. Tuhan, aku mau seperti ini, tapi kadang-kadang kita, ayo, mari kita percaya diri. Jangan percaya tahu, kita percaya. Kita jadi anak Tuhan gak langsung masuk surga. Saya juga berdoa, Tuhan aku pengen jemaatnya akeh, tapi saya akeh korsine orang jemaatnya. Tapi ya enggak apa-apa, saya percaya diri. Tuhan aku jarang dipanggil, tapi Tuhan percayakan dipanggil. Percayakan. Ya Tuhan percaya. Walaupun ada caranya. Kalau itu saya yakin saya enggak mau harus seperti saya. Kita punya pengalaman masing-masing. Tapi yang hari ini, mari kita mengerti pengakuan kita seperti apa. Supaya disitulah Bapa kita dipermuliakan. Yang kedua, bagaimana kita mengenal sama Tuhan supaya kita jangan salah kenal, sehingga jadi salah alamat. Yesus ada di mana-mana, keselamatan ada di luar Yesus. Sehingga Yesus bukan Tuhan, dia hanya tokoh masyarakat, ada tokoh sejarah. Enggak, dia terus. Nah, masalah penentuan itu minta Tuhan. Apapun yang terjadi, kita perlu percaya
bahwa Tuhan tetap sama, baik dulu, sekarang, dan firman Tuhan tidak sepanjangan, tetapi yang hari ini, mari kita semakin percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ada di sini, yang ditulis, Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang datang kepada Petrus, yang kontennya tempat yang keras, sekalipun Tuhan bisa ubah nama Tuhan ini di tempat kita yang lembek dan dicibir, Tuhan pun bisa mengubahkan tempat yang dicibir menjadi tempat kemuliaan. Tidak mustahil. Kenapa? Karena kita hadirkan Tuhan dalam pergumulan kita hari ini. Saya tidak akan cerita masalah saya. Saya juga nggak mau dengar masalah Bapak Ibu. Aib masalah kita dilakukan sehingga kita percaya pada Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan pujian. Seperti rusa, seperti lagu. Biarlah kita seperti rusa yang cari aliran air, cari air, cari semata sumbernya, cari kesegarannya. Memang ada waktunya kita capek ketika kita belajar untuk aku sepaham dengan pahamnya Tuhan. Kita kenal seperti kenal Tuhan. Mengalami penampilan. Kadang-kadang kita punya seringkali semesta, tapi kita melanggar dengan percaya Tuhan akan tolong. Seperti Musa rindu aliran sungaimu, hatiku tak
Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau kenal kami bukan kenalan Tuhan, tapi Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Kenal kami Tuhan, kenal jalan-jalan kami. Kami gak mau Tuhan berjalan sendiri. Beserta Engkau menggandeng tangan. Jika Engkau di kanan atau di kiri kami, jika Engkau ada di hati kami, bersuarakanlah, katakanlah dengan jelas Tuhan, dan teguhkanlah dan teguhkan dalam jalan-jalan kami. Sehingga dari situlah kami belajar mempermuliakan Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat sabda-Mu. Jika kami salah Tuhan, kami kurang iman Tuhan, kami dalam persimpangan, berikan hari ini keputusan dan pertolongan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hari ini kami serahkan Tuhan, Engkau bicara pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan, pribadi lepas pribadi. Meneruskan suara-Mu lebih jelas dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau. Hanya segala puji syukur bagi Engkau yang kuat, yang lemah, yang berkekurangan. Tuhan cukup
Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang kita kembalikan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan seperti biasa, yaitu dari minggu depan, minggu yang keempat, dan firman Tuhan yang menyusul. Yang tengah minggu, saya punya rencana, Bapak Ibu, jika Tuhan izinkan dan perlu juga respons dan jemaat Tuhan, ibadah di doa itu kita bisa ubah menjadi satu ibadah tengah minggu. Besar harapan kita, berapapun jiwa yang ada, kita akan berdoa dalam ibadah tengah minggu ya. Mungkin bisa diisi dengan apa, untuk menggali satu sumber daya manusia dalam melayani Tuhan. Mungkin bisa ibadah tengah minggu, atau mungkin diubah dengan konser gitu, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terus hari Sabtu latihan untuk persiapan dari minggu, walaupun kita juga sama pergumulannya sebesar harapan kami, kita bisa melayani semua dengan keterbatasan sesuai dengan konsep kita, gereja kita masing-masing, gereja kita dengan karunia kita masing-masing. Yang kedua yaitu bantu dalam rencana. Ini kamu bergumul. Saya nggak mau minta jemaah karena jemaah sedang menyatakan deklarasi iman dengan persembahan kasih, yang mana sudah dapat berapa kemarin 117, sekarang dapat berapa saya belum umumkan karena nanti awal bulan kita sampaikan di situ. Nah, saya nggak berani minta karena saya bergumul untuk ya kira-kira gerejanya ini kepingin dicek, dan depannya itu rasanya kepingin tak perpanjang supaya kalau hujan itu jemaat ragu danan gitu ya. Nah, dari doa rupanya saya dapatkan dari penyelenggara Kristen penyuluh untuk mengajukan proposal pembangunan gereja. Tahun kemarin kok jatuh di gereja GKJ yang baru aja bangun di daerah Klatenan. Rupanya setelah sesatannya sama penyuluh, saudaranya itu gereja GKJ, karena pembangunannya jatuh di situ. Ya walaupun katanya penyuluh nanti disurvei terus ditindaklanjuti, enggak ya banyak sesuatu dengan anggaran 15 juta. Tentunya saya rindu di situ. Dia coroni nanti buat BMP, karena saya belajar dari BMP ya tentang bagaimana mengawal satu prosesnya itu. Nah, saya rindu nanti saya akan buat bulan ini harus bulan-bulan ini minggu ini harus dikumpulkan. Saya akan bikin proposal dan di dalam doa sekiranya Kemenak itu dengan program pemerintah jatuh di gereja kita sehingga kita bisa ngecat yang belum
ada berapa nih dibuat gini ya, tinggal ada itu gimana? Nah, perlunya dengan dana itu kita bisa betulkan teras dan catnya, terus terasnya bisa diperpanjang sedikit. Lingkungan mau pakai kegiatan kerohanian atau mungkin Pak aku pinjam untuk rapat lingkungan, ya gereja welcome karena ini gereja adalah gereja lingkungan. Jadi ketika ada rapat mau pakai gereja ya saya persilahkan karena gereja itu rumah Tuhan untuk segala bangsa. Maka ya kepingin saya perpanjang kalau parkir ya orang supaya itu bisa, ya saya berdoa biar itu jatuh karena memang 15 juta itu hanya sekali jatuh di satu tempat. Rupanya setelah ketika oh ini permainannya ketua pemenang ini, aku juga punya permainan dengan pengalamannya apa BNP ya. Walaupun juga sudah saya sampaikan ke sinode Pak, adakah yang bisa memberkati kita karena saya juga punya pergumulan saya akan bertanya jemaat karena jemaat sedang belajar menaruh imannya untuk akreditasi. Dia jemaat juga tahu dengan agenda kita kepingin ke Bandung itu tujuannya biar jemaat Bandung ini loh yang juga didoakan sekarang ada jemaatnya terus terusannya piye. Saya nggak minta jawaban, saya minta jawaban Tuhan. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga nanti walaupun ini belum sempurna ada kartu jemaat ya nanti saya akan buka bersama Pak Len. Terus yang belum nanti mungkin Bu Ayu bisa foto karena fotonya ada yang mungkin difoto biar apa namanya dibuat karena ini salah sini salah sehingga saya minta ganti. Nah, bukan kesalahan dari si pembuat tetapi si pencetak yang salah. Nah, ini bisa dibuka nanti di situ ada barcode yang mungkin ibu-ibu yang pengen tahu nanti minta suruh WA-nya atau pas suruh bapaknya nanti ada Pak. Ada apa linknya? Instagram. Bentar, pelan-pelan Pak. YouTube, terus Instagram, Google Drive, itu di situ. Nah tentunya Bapak Ibu bisa, mungkin TikTok itu nggak apa-apa, tergantung ya. Bapak Ibu punya kegiatan rohani, share di situ, sehingga nanti tinggal dikirimkan ke kami atau bagaimana nanti kita bisa saksikan itu suatu pelayanan. Ya. Karena kemarin hari ini anak-anak sedang datang belajar melayani. Melayani itu seperti apa? Oh rupanya konsepnya saya luruskan bukan salah. Karena yang melayani hanya di mimbar ini. Di main musik itu di sekolah minggu. Rupanya melayani. Engkau noto bangku gereja itu juga melayani. Engkau beli makanan enggak banyak hanya 500 rupiah atau 5.000 di komsel itu juga pelayanan. Kamu doa itu juga pelayanan. Nah, sedang saya di tanah murid. Ayo kamu buat video untuk bahwa aku praktek pendidikan agama Kristen di mana di gerejamu atau di orang lainnya. Dengan adanya ini saya bisa. Kamu Bapak Ibu bisa memberkati nanti share ini. Nanti followernya berapa guys? Yang nonton siapa? Nah, ini dengan adanya ini bukan absen ya. Kan ada juga yang absen kan. Mau persembahan karena saya belajar datang ke gereja kok ono gambar gini loh apa cacing ruwet gitu sehingga untuk persembahan ada namanya enggak ada hubungannya sama persembahan ini hanya untuk kita bertumbuh nanti Bapak Ibu punya video share Pak nah kita share di sini kegiatan kerohanian sehingga gereja tahu dengan nanti tanya ini apa jemaat ini jemaatnya yang Tuhan percayakan bukan jemaat saya jemaatnya Tuhan yang percayakan di ibadah di sini. Nanti Bapak Ibu yang belum bisa foto sebentar nanti saya tulis alamatnya karena tempat tanggal lahir sedikit privasi ya mohon maaf rupanya Cilisa sak pantar sama saya dan baru tahu dengan sini kan kita bisa ini ya itu saja yang bisa saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati nanti keuangan pun laporan juga bisa di sini bisa di Google Drive ya caranya nanti kita belajar bareng-bareng sing bicara ini juga sedang belajar kok menangani diri bingung gini ya gawe diri tapi bingung tapi kita punya anak
dan hari ini anak saya mungkin sekali waktu Rahel juga akan melek teknologi anak-anak kita sekolah minggu sekali waktu juga. Karena zamannya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita tanggal sucian. Kemurahan saya bapak bilang. Sebagaimana yang kami ada. Kami boleh ada di ruangan ini untuk mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan pujian bagi Tuhan, sebab Engkau sudah memuji kehidupan kami sebagaimana yang kami ada. Terima puja dan puji dan penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum, dan kiranya Tuhan pula yang menolong dan menyertai kami, memberkati kami dan menuduhi kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tangan kanan-Mu membela kami, penglihatan-Mu melihat kami dengan kasih setia-Mu, sehingga karunia Allah itu senantiasa mewarnai kami dalam setiap hidup kami setelah kami menyelesaikan ibadah kami. Terpujilah Engkau, dan terpujilah Engkau yang layak dipuji. Mari sidang jemaatku, berangkatlah kedua belah tangan, serahkan hidupmu sepekan ini dalam penggembalaan Tuhan, dan mintalah pembelaan Tuhan dengan berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa menyertai engkau, dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib membela engkau dalam suka ataupun duka, dan pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai dan mengasihi engkau, menguatkan engkau, menghiburkan engkau sampai Maranatha di dalam